Baik, sekarang kita melanjutkan tentang karakteristik pemikiran filsafat modern. Jadi, menurut literatur, karakteristiknya pemikiran filsafat modern itu paling tidak ada 3. Yang pertama itu adalah subjektivitas. Jadi maksudnya subjektivitas ini, manusia itu menyadari dirinya sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Jadi realitas inilah yang menjadi ukuran segala sesuatu menurut subjeknya, menurut penilaian dirinya. Manusia bisa mengetahui kenyataan dengan rasionya sendiri. Manusia bisa mengetahui kebenaran dengan rasionya. Manusia bisa mencari kebenaran dengan rasionya, dengan subjeknya dia. Bukan lagi menggantungkan kepada ajaran Bible, menggantungkan kepada ajaran gereja, tapi menggantungkan pada rasionya. Salah satu tokoh filsuf yang biasa disebut bapak filsafat modern itu Descartes. Bacanya Descartes ya, Descartes, René Descartes. Jadi René Descartes itu mengatakan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Maksudnya, karena manusia itu mempunyai kemampuan berpikir, mendapatkan kebenaran, manusia itu mempunyai kemampuan berpikir, mendapatkan ilmu, manusia itu mempunyai kemampuan berpikir untuk mengatasi permasalahan hidupnya, makanya dia ada. Kalau kamu nggak bisa berpikir, kamu nggak usah aja ada. Kalau kamu tidak mampu berpikir, tidak usah hadir. Nah, dia meyakini manusia ini punya kemampuan untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan ilmu, untuk mengetahui nilai, untuk mengatasi permasalahan hidup. Makanya dia mengandalkan rasio, tidak menggantungkan pada ajaran Bible, pada ajaran gereja. Nah, itu salah satu karakteristiknya, yaitu subjektivitas. Kemudian karakter yang kedua adalah kritik. Maksudnya, rasio itu tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tapi juga menjadi kemampuan praktis untuk membebaskan individu dari wewenang tradisi atau untuk menghancurkan prasangka-prasangka yang menyesatkan. Jadi tadi kan dikatakan secara subjektif manusia itu bisa mencari pengetahuan, mendapat pengetahuan berdasarkan rasionya. Dia bisa mendapatkan kebenaran berdasarkan rasionya. Tetapi selain itu, dia juga bisa menjadi mampu membebaskan diri dari wewenang tradisi, dari kebiasaan atau nilai-nilai yang berlaku pada waktu itu, yang mana didasarkan pada dogma gereja. Jadi mereka bisa mengkritisi, senantiasa mengkritisi. Kalau di zaman sebelumnya kan tidak berani mereka. Kalau ada yang mengkritisi, bahkan dihukum. Seperti yang pernah kita jelaskan itu, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dipenjara hidup-hidup, ada yang dicongkel matanya. Nah, tetapi pada masa filsafat modern, mereka bebas mengkritik. Nah, dengan kritik ini, maka keberanian untuk berpikir sendiri di luar tuntutan tradisi dan otoritas. Mereka berani mengkritisi penguasa atau kekuasaan gereja, kekuasaan
tradisi yang berlaku pada waktu itu. Dan dengan karakter kritik ini juga terbangun dari dogmatis, yakni kemampuan kritis rasio membuatnya bebas dari prasangka-prasangka tradisional. Jadi ya, mereka tidak menerima dogma begitu saja. Mereka terbangun mengkritisi dogma itu apakah benar, patut diterima atau tidak. Nah, itu. Kemudian ciri atau karakteristik yang ketiga adalah kemajuan. Jadi manusia menyadari waktu sebagai sumber langka yang tak terulang demi tanggung jawab akan masa depan. Karena waktu ini tidak mungkin terulang lagi, maka sebagai tanggung jawabnya akan masa depan, para pemikir itu harusnya seluruh aktivitas kita itu, rangkaian peristiwa kita itu diarahkan kepada satu tujuan, yaitu tujuan yang subjektivitas tadi dan kritik tadi. Jadi tujuannya harus sama, mengarah ke satu sama tujuan itu. Tujuannya subjektivitas tadi dan kritis. Nah, ini 3 ciri-ciri atau karakteristik filsafat modern. Nah, dari ciri-ciri itu terjadi atau bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Terjadi 2 sudut pandang tentang modernitas tadi, tentang filsafat modern, tentang sikap atau karakteristik filsafat modern itu yang 3 itu terjadi 2 sudut pandang. Pertama, disintegritas intelektual. Maksudnya bagaimana? Jadi dengan karakter pemikiran seperti itu, ada yang menilai atau ada yang memandang intelektual pada waktu itu jadi anarkis, jadi kacau, jadi angkuh. Kenapa? Karena mereka ya berpikir liar, berpikir bebas, berpikir semau dia, tidak terkendali. Maka menurut mereka ini itu terjadi kemerosotan intelektual, malah jadi negatif, kacau, karena nilai-nilai yang berlaku dilanggar, tradisi-tradisi yang berlaku diterobos. Nah, ini yang membenarkan seperti ini para pendukung tradisional, para pendukung masa sebelumnya, para pendukung teosentris, para pendukung abad pertengahan. Nah, jadi karakter pemikiran filsafat modern itu menurut mereka itu malah kacau, karena ya itu tadi melanggar aturan-aturan, menerobos tradisi-tradisi. Sedangkan sudut pandang yang kedua, dengan karakter yang seperti itu malah emansipasi namanya. Maksudnya emansipasi itu gimana? Jadi kemajuan berpikir dari kemerdekaan. Maksudnya gimana? Jadi kan abad-abad sebelumnya itu kan tradisi berpikir seperti Yunani kuno itu kan mandek. Orang yang berpikir berselisih dengan dogma gereja itu malah dihukum. Pokoknya mandek, nggak boleh berpikir menyelisihi aturan-aturan atau ajaran-ajaran gereja. Nah, dengan ciri-ciri pemikiran tadi, yang karakteristik pemikiran tadi, yang subjektif, yang kritik, yang kemajuan, itu menurut
sudut pandang yang lain itu adalah emansipasi, kemajuan berpikir dari kemerdekaan. Itu adalah pendewaan pemikiran, mengagung-agungkan rasio, seperti itu. Jadi pada waktu itu, atau sudut pandang yang ini adalah mendewakan pemikiran. Kita skors dulu ya, karena azan. Kita lanjut. Halo? Ada orang? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Ada, Pak, ada. jangan tidur semua. Ada. Ada, sayang ada. Jadi tadi kita sudah sampai kepada dua sudut pandang ya. Jadi dari karakteristik filsafat modern tadi itu ada yang dua sudut pandang, nilainya dua sudut pandang. Artinya ada yang memandangnya positif, ada yang memandangnya negatif. Kalau yang negatif itu kan yang mengikuti pemikiran abad sebelumnya, yakni di abad pertengahan dengan teosentris. Sedangkan yang memandang positif adalah yang mendukung pemikiran filsafat modern yang antroposentris. Nah, itulah karakteristik pemikiran filsafat modern.